Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kita dapat kembali beribadah di pagi hari yang indah ini. Biar kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mempersiapkan hati kita. Haleluya, kita percaya kita punya Bapa yang sangat baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapa kita selalu pelihara kita. Dia tidak pernah lalai untuk memelihara kehidupan kita. Dia tidak pernah lalai untuk menjawab setiap doa kita. Bahkan mungkin ketika doa kita belum dijawab, sebenarnya Tuhan tahu apa yang lebih baik buat kehidupan kita. Amin. Mari pada saat ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami semua. Haleluya. Saat ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami menyatakan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami menyatakan Tuhan bahwa kami mengasihi Engkau ya Bapa. Karena besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Besar pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Mari renungkan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji
Engkau Bapa yang selalu baik. Kami bersyukur punya Bapa yang penuh kasih dalam hidup kami Tuhan. Nah itu ajar kami selalu menaruh pengharapan kami Tuhan hanya di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Setiap Tuhan kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ya Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Biar kami boleh bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari beri salam Bapak Ibu Saudara kepada samping kanan kiri dan ucapkan selamat hari Minggu dengan senyuman yang manis Bapak Ibu Saudara ya, dengan senyuman yang penuh sukacita, agar senyuman itu bisa menularkan satu dengan yang lain. Haleluya. Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari pada saat ini kita masuk gerbang pujian kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Kataku hari ini kawinnya Tuhan.
cita Bapak Ibu Saudara? Ya, kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang selalu menyukakan hati kita dengan setiap rencananya yang tak terduga. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan lebih lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama serukan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Biar setiap hari kita boleh mengisi waktu kita dengan puji-pujian kepada Tuhan. Di saat kita bekerja, di saat kita melakukan aktivitas setiap saat, biar kita boleh bersorak kepada Tuhan. Karena yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji bersorak dalam hati kita melalui puji-pujian, ada kekuatan, ada semangat baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itulah kuasa puji-pujian. Hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami hidup karena kami percaya akan Engkau ya Bapa. Karena kami kuat, karena kami punya pengharapan di dalam. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia,
Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari serukan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Yes. Kemenangan dari-Mu. Mari kita beri sorak-sorak kepada Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan, yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Ku tidak akan menyerah. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari serukan dengan segenap hati dan kepercayaan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Kami terima Tuhan kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari serukan sama-sama dengan penuh keyakinan Bapak Ibu Saudara. Aku punya, yang sakit serukan, aku punya yang Tuhan yang besar, yang sanggup menyembuhkanku. Dan sedang dalam pergumulan, katakan, aku punya Tuhan yang besar yang sanggup memberi jalan keluar. Serukan kepada Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Ku terima sekarang. Mari terima kemenangan. Kemenangan dari-Nya. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi.
Aku sudah menerima kemenangan pada pagi hari ini. Dengan iman kami, janji-Mu kami katakan iya dan amin. Oleh karena itu Bapa, pada pagi hari ini, ketika kami sudah menerima kemenangan dari Tuhan, hati kami dengan tulus, kami buka hati kami untuk senantiasa mendengar akan firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, ketika kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyenangkan hati-Mu, firman-Mu juga akan menggenapi ya Bapa. Dan itu kami lakukan pada pagi hari ini. Urapi Tuhan hamba-Mu, kiranya Tuhan yang berbicara. Roh Kudus, tolong hamba-Mu tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa kuasa-Mu Bapa. Ya Roh Kudus yang berbicara pada pagi hari ini melalui hamba-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk WL Singer, pemusik yang pagi hari ini sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan subtemanya adalah menemukan dan memaksimalkan potensi. Jadi selama 1 minggu ini terus potensi terus yang dibicarakan ya. Oleh karena itu kita terus harus melakukan. Ketika kita sudah mendengar apa sih itu potensi, kita akan terus merefleksi diri kita sehingga kita tidak seperti biasa saja, tetapi ada sesuatu yang kita miliki. Nah, pagi hari ini apa sih potensi diri itu? Potensi diri adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang dapat dikembangkan, ya. Jadi potensi diri adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia yang dapat dikembangkan. Jadi dapat dikembangkan, ya. Jadi setiap manusia, setiap kita diberikan kemampuan, ya. Jadi bukan hanya yang dikasih kemampuan itu yang pendoa-pendoa aja, bukan. Atau yang khotbah-khotbah aja, tidak. Tapi kita semua, ya, diberikan kemampuan kepada kita semua yang dapat dikembangkan. Nah, pastinya kemampuan-kemampuan itu berbeda-beda, ya. Seperti minggu-minggu yang lalu dikatakan bahwa pernah kita melihat ada orang-orang yang rajin dalam bekerja, rajin sekali, pekerjaan apapun di kantor dikerjakan, ya. Tetapi dia tidak menikmati. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah melihat ini. Kayaknya pagi-pagi berangkat kerja, pulang sore, tapi kok nggak kelihatan hasilnya, ya. Padahal dia kerja dan tempat kerjaannya juga pasti ada. Nah itu. Kenapa demikian? Kalau pengalaman saya waktu kerja di kantor adalah kenapa pagi-pagi dia bekerja dengan karena ada bis jemputan, jadi dia harus tepat waktunya di tempat penjemputan itu. Dan pulangnya juga dengan bis jemputan. Tetapi pada saat pagi-pagi sampai, kalau saya 7:30 sampai, mereka kadang-kadang jam 8 baru sampai yang jauh. Sampai saya katakan, kalian ini dari rumah apa sih? Pamitnya ke anak-anak, mama mau kerja ya nak ya, di rumah baik-baik ya, kamu sekolah baik-baik, sampai di sini tidur, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Dia bangun lagi, ya bu ya. Nah itu yang dilakukan, tapi tidak semua sih, ada juga yang begitu.
selesai langsung dia pasti ke saya ke tempat komputer karena mereka biasanya ada yang informasi, ibumu udah ke ruang komputer tuh. Mereka biasanya itu selari gantiin saya. Ya, nah itu yang benar-benar kerja. Kalau yang enggak ya tidur sampai siang. Nah, itu. Tapi kita semua punya diberikan, tinggal pengembangannya. Ya. Nah itu seringkali kita melihat orang kerja rajin sekali tapi tidak ada hasilnya. Oleh karena itu mari kita, karena dia tidak mengerti, tidak tahu apa sih potensi yang ada di dalam dirinya, ya, nggak digali, nggak dilihat. Oleh karena itu mari kita bagaimana cara menemukan potensi diri itu, ya. Kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam diri kita, ya, setiap itu. Nah, kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita itu kita harus tahu. Ya. Kalau misalnya saya itu lemah, kalau suruh ngitung-ngitung nggak bisa. Tapi apa? Menghafal saya bisa, ya. Nggak apa-apa. Itu dilakukan dengan cara apa? Coba menghafal ayat Alkitab. Nah itu, ya. Coba menghafal ayat Alkitab. Bisa, nggak apa-apa. Jadi kalau ngitung-ngitung nggak bosan lah atau nggak mau lah gitu, bisa itu yang lain, ya. Nah, oleh karena itu kita harus terus menggali minat dan bakat saya apa ya. Kalau saya nggak bisa main musik, saya mungkin bisa nyanyi, ya. Itu digali. Nah, setelah kita tahu bahwa kita bisa menyanyi, nah, puji-pujian itu terus dinaikkan dan itu memberikan kekuatan. Kita tahu bahwa potensi diri saya di bidang musik. Ya. Cucu saya yang di Jogja, yang perempuan si Gratia, dia tuh potensinya memiliki di bidang seni dia. Ya, dia menggambar. Kemudian akhirnya dileskan sama maminya, les gambar. Dan dia bangga sekali dengan gambaran karena ikut pameran menggambar ya. Meskipun ya menurut maminya sih itu gambarannya kurang bagus ya. Tetapi dia bangga sudah ikut pameran gitu. Nah itulah terus digali terus sama maminya. Dan nanti akan dimasukkan ke sekolah yang SMP tahun ini. Dia cari SMP yang khusus untuk keterampilan itu. Nah itu dijuruskan sehingga dia tahu, dan di Jogja itu memang ada keterampilan lah gitu. Jadi apa saja di sana ada bagian-bagiannya. Nah itu akan menjurus nantinya kepada potensinya, ya. Dan mungkin digali lagi, ada lagi nantinya, ya. Nah itu, jadi hindari sifat tidak percaya diri. Tadinya cucu saya juga begitu, nggak percaya, nggak bisa lah Mi, cuman gambar gitu aja kok. Itunya gambarannya begitu aja, nggak bisa bagus Mi, ya. Dia nggak percaya diri. Tapi puji Tuhan, guru lesnya itu seorang psikolog, jadi dia tahu, dia bisa membimbing Gratia sehingga dia sekarang mulai percaya diri dengan hasil menggambarnya. Nah itu. Jadi jangan kita tidak boleh tidak percaya diri. Kita harus punya kepercayaan diri kita, bisa, saya bisa. Ya, itu. Yang ketiga, jangan takut gagal. Ya, seringkali kalau sudah gagal ya sudah, nggak bisa. Nah, kalau kita gagal kemudian sudah nggak melakukan lagi, maka apa yang terjadi? Ya sudah, kita tidak akan maju lagi. Ya, jadi kita punya potensi diri yang meskipun kita lakukan ternyata kok gagal. Padahal saya tuh bisa loh main musik misalnya. Tetapi kenapa kok saya pada saat main musik kok gagal, saya nggak bisa ngiringi, ya. Tetapi itu bukan merupakan kegagalan total, ya. Jadi harus terus digali lagi, belajar lagi terus, diasah terus, ya.
Nah, perluas pertemanan dan pengetahuan sebagai kita harus memperluas pertemanan dan pengetahuan. Ya, itulah gunanya kita ini sebagai makhluk sosial harus banyak teman. Teman yang bagaimana? Teman bisa seprofesi dengan kita atau sehati dengan kita, atau juga orang-orang yang pintar, lebih pintar dari kita. Nggak apa-apa, kita harus berteman. Ya. Itulah gunanya untuk supaya kita juga tahu bahwa ternyata kita harus belajar dari orang lain itu. Ya, itu yang terus saya lakukan juga di dalam pertemanan, selalu belajar. Saya terus belajar. Ya, saat saya bersama-sama dengan ibu-ibu di RW dulu sering ada arisan di tempat saya juga karena gantian. Saya belajar dari mereka. Belajar apa saja yang mereka tahu dan saya nggak tahu. Pasti, ya. Jangan merasa kita ini bisa, lebih bisa dari yang lain. Kalau dinasihati langsung ngambek, jangan ya. Itu berarti dia tidak mengerti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita harus merasakan itu anak kalau dinasihati terus dia tidak mau, maka itu adalah mulai ada roh kesombongan itu. Ya, itu yang harus dikikis sehingga kita bisa menemukan potensi kita yang terus-menerus ada, ya. Nah, kita kembali pada pengertian potensi tadi, yaitu kita semua memiliki potensi yang istimewa, ya. Keistimewaan kita adalah kita memiliki potensi yang istimewa. Tuhan tidak memberikan potensi yang kaleng-kaleng. Tuhan memberikan potensi yang istimewa di dalam setiap kita karena Tuhan memiliki tujuan yang khusus buat kita, ya. Nah, tujuannya adalah kita bisa memakai potensi itu untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, itu ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita akan baca sama-sama 2, 3. Karena kita ini buatan diciptakan untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan ia mau. Nah, itu ya. Sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara lahir, Tuhan sudah mempersiapkan. Ya, dipersiapkan Allah sebelumnya. Luar biasa. Jadi jangan kita santai, jangan kita mengatakan saya nggak punya potensi apa-apa. Ya. Terus kali lihat, karena Tuhan sudah mempersiapkan, kita semua punya, cuman berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang 5 orang sama, seperti yang pemain musik, semua sama, berarti itu. Tapi itu salah satu potensi yang diperlihatkan, masih ada lagi, ya. Pasti masih ada lagi kalau digali, ya itu. Nah, yang jadi WL Singer juga sudah dipersiapkan dari dulu. Ya, mungkin yang jadi WL Singer, ya saya cuman itu aja. Tidak, banyak potensi yang harus digali lagi, masih bisa lagi. Ada yang bisa nyanyi, bisa main musik, ya. Nah itu baru 2, ada lagi nantinya dan terus, ya. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi setiap yang kita kerjakan itu sudah dipersiapkan Tuhan adalah pekerjaan baik. Ya. Nah, supaya kita melakukannya sebelum iblis mengendalikan kita. Itu maksudnya. Ya. Jadi dipersiapkan sebelumnya oleh Tuhan itu supaya iblis tidak mengendalikan kehidupan kita. Luar biasa ya tujuan Tuhan itu. Membentuk kita, membuat kita
ya, membentuk kita bukan sekedar dibentuk jadi manusia, ya sudah, bukan. Ya, dikatakan kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi pekerjaan baik yang bagaimana supaya pekerjaan baik yang sudah kita lakukan. Nah, kenapa begitu? Tuhan tahu kalau kita tidak dipersiapkan, kalau kita tidak benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan, nanti iblis yang mengendalikan kehidupan kita. Kita bersyukur loh, kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Karena pada saat kita dipilih oleh Tuhan, ya, maka kita terus diajar oleh Tuhan bahwa kita itu sudah dipilih dan kita tahu bahwa kita itu adalah KTP kita di dunia ada, tapi KTP kita adalah di surga. Ya, nah itu makanya pekerjaan-pekerjaan itu adalah untuk menuntun kita nanti sampai ke surga. Ya, itu pekerjaan yang baik terus yang diberikan kepada kita. Ya, nah oleh karena itu kita harus setiap orang yang lahir dengan potensi yang berbeda-beda ini kita bisa, jangan mengatakan aku pingin lo kayak si A kayak gitu, padahal kita juga sudah punya potensi, tapi masih kok punya saya beda, nggak kayak dia. Ya, satu keluarga mungkin berbeda, ya, ada yang punya talenta ini, punya potensi yang begini, atau yang lain punya potensi yang lain. Nah itu berbeda-beda, ya. Nah itu. Jadi kita masing-masing perlu melihat kembali di dalam kita potensi apa, ya. Di dalam diri kita juga ada potensi apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah untuk memaksimalkan kita perlu banyak melihat ke dalam diri sendiri, ya. Yang percaya, ya, yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang pertama harus ingat bahwa Tuhan pasti menolong. Makanya nanti sampai rumah gali lagi. Oh saya senang membaca firman Tuhan. Gali lagi, apa lagi? Saya senang menyanyi. Gali lagi terus, ya. Banyak nanti yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong, ya. Segala sesuatu yang dimulai dari hati, ya, segala sesuatu dimulai dari hati kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23 tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Yang kedua yaitu lepaskan masa lalu. Ya. Jangan dipikirin lagi masa lalu. Dulu saya begini, dulu saya begitu. Ya sudah. Dulu dia nyakiti saya, sakit banget, ya. sampai miring-miring, sakit banget, ya. Nah itu lepaskan semua, nggak usah dipikir lagi, ya. Pengalaman atau kegagalan masa lalu jangan dipikir lagi, ya. Sudah, coba ya Bu ya, saya dulu begini begitu, waduh hidup saya sekarang begini begitu, ya sudah. Jangan dipikir lagi, sekarang menatap hidup kembali bersama dengan Tuhan. Kalau kita mungkin dulu hidupnya tidak mikirin apa sama Tuhan, pokoknya mau saya ini, itu mau saya begini, ya. Udah lepaskan aja kegagalan zaman dulu. Tetapi sekarang sudah tahu kita bersama dengan Tuhan, dan kita begitu membaca firman Tuhan tahu bahwa kita ini diciptakan di dalam Yesus Kristus, berarti kita ini adalah
anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan, ya, yang kita ada di dunia ini, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Nah, sebagai warga kerajaan surga, nggak ada kita mikir-mikir pengalaman yang lalu, pengalaman yang sulit sekali, dan ada orang-orang dalam keluarga kita yang menyakiti kita, ada orang-orang yang dulu masa kecil kita yang menyakiti hati kita, itu sudah lalu, ya. Sekarang tidak bisa begitu, jadi kita harus lepaskan itu. Tanpa kita melepaskan masa lalu kita masih ada sampah di dalam hati kita. Dan pada saat sekarang kita sudah mulai berkeluarga, mulai bisa kerja baik, kemudian ada yang curhat, ada yang konseling dengan kita. Konselingnya bukan konseling yang ringan, berat sekali masalahnya. Di sini masih ada sampah, nampung lagi sampah orang lain. Makin pendek, makin bongkok kita, karena sampah-sampah itu berat sekali. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sudah bawa sampah di punggung kita, kemudian ditambah sampah orang lain lagi, kemudian kita bawa kemana-mana, ya berat sendiri, jadi bongkok sendiri. Ya, jadi lepaskan itu semua, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik dan menasihati yang terbaik kepada orang lain, karena kita sudah bebas. Ya, kalau kita masih sampah berat, nanti nasihatnya juga sampah juga, ya, kepada orang lain itu sampah juga. Nah, itu menambah orang lain bertambah ada sampahnya. Jadi buang itu semua, lepaskan masa lalu. Jadikan kegagalan maupun keberhasilan di masa lalu sebagai pengalaman. Ya, pengalaman saja itu. Ketiga, temukan kekuatan di tengah-tengah keadaan yang paling buruk. Ya, jadi temukan kekuatan di tengah-tengah keadaan yang paling buruk. Kita baca dulu di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ya. Kota itu. Kemudian di kota itu, lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini bujang daripada Elisa. Ya, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, ini jawaban yang dengan iman yang benar. Ya, jangan takut. Ya, berapa kali ada yang menulis kalimat jangan takut itu sampai berapa ada yang menuliskan. Jadi setiap kali katakan Tuhan sudah ingatkan bahwa jangan takut, ya, jangan takut, ya. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Itu saja intinya, ya. Jawabnya jangan takut. Itu. Kemudian ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Nah, kalau jawaban yang positif maka hasilnya juga positif. Kita melihat karya yang Tuhan berikan pada kita. Ya, jadi mari temukan kekuatan di tengah-tengah keadaan yang paling buruk. Ada kekuatan dari Tuhan. Ya, jangan takut katanya. Yang keempat, punya mentor. Ya, punya mentor, ya. Nah, apa sih mentor itu? Mentor adalah seorang yang bisa membimbing, memberi nasihat, memberi dukungan yang positif
Ya itu. Jadi kita setiap kita perlu adanya pertemanan itu karena itu. Nanti jadi mentornya, ya. Jadi mentornya setiap orang pasti ada, ya, yang bisa memberikan bimbingan, yang bisa memberi nasihat dan memberi dukungan, ya. Tapi kalau kita menasihati orang nggak diterima, ya malas kita memberi lagi. Begitu dia itu, ya sudah, ya lihat aja apa yang sudah dilakukan, terserah. Ya, itu. Tapi ada juga yang masih terus aja mau dikatakan apa aja, dikasih dibimbing, kemudian memberikan dukungan. Nah itu. Jadi kita jangan takut atau jangan malas kalau kita ada seseorang yang belum memiliki mentor, maka boleh dimentor. Tapi yaitu bimbingnya yang baik. Ya, kemudian memberi nasihatnya juga yang baik, dan memberi dukungan, ya, didukung dengan segala cara. Itu. Nah, oleh karena itu kita perlu, ya, kesimpulannya Tuhan ingin kita berbuah. Tuhan ingin loh berbuah. Kita boleh berbuah 30, 60, 100 kali lipat, ya. Jadi 30 lipat kita berbuah. 60 kali lipat kita berbuah, nggak apa-apa terus sampai 100 kali, ya kita harus berbuah. Itu. Nah, kunci mencapai potensi adalah dengan hubungan kita, ya. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bukan sekedar kalau misalnya datang cuman Tuhan berkati saya, ya. Usaha saya Tuhan kayaknya makin turun, berkati saya. Bukan itu. Ya, Tuhan ingin kita ini seperti anak dengan bapaknya. Ya. Seperti anak dengan bapaknya yang sungguh-sungguh benar-benar mengasihi bapaknya. Ya, benar-benar ngobrol dengan bapaknya dengan sungguh-sungguh. Ya. Bapak juga ingin ngobrol dengan kita-kita. Ya. Makanya pada saat Bapak dipanggil Tuhan, anak saya yang nomor 2, Tuhan bilang, jangan kamu aja yang ngomong sama papimu, aku juga pengen ngobrol sama papimu. Ya, itu. Jadi kita merasakan, oh iya ya, kalau gitu tenang kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kalau dulu saya ada pujian Bapak Engkau baik, air mata saya terus ngalir masih, ya. Tetapi sekarang enggak, kenapa? Karena saya doa begini, Tuhan, saya mau 2 roh suami saya itu di dalamku, Kau berikan padaku. Itu sehingga saya merasakan roh Bapak itu ada, roh almarhum itu ada di dalam hidup saya. Yang dua bagian, ya, 2 bagian ada di dalam, sehingga saya merasakan bahwa saya sekarang Bapak dulu senang nanam sayur, buah-buahan dan sebagainya, saya sekarang senang dengan nanam. Saya dari dulu paling malas itu, nggak pernah di rumah pun dulu, cuman ada apa ya di rumah itu nggak ada tanaman sama sekali. Di rumah ada itu, ya. Dan itu yang dan sekarang puji Tuhan juga kalau Bapak dulu sering baca firman Tuhan, kemudian merenungkan dan sebagainya, kemudian seringkali diskusi gitu. Sekarang juga saya mulai begitu, ya. Bahkan sekarang Tuhan ingatkan juga karena kami sedang mau bangun gereja di Kalimantan. Sekarang saya ada doa bersama dengan keponakan saya yang di Kalimantan dan cucu saya yang di sana. Terus berdoa untuk pembangunan gereja. Nah itu karena roh Bapak diberikan oleh Tuhan kepada saya. Ya, jadi saya kuat, lebih kuat dan terus kuat di dalam Tuhan itu karena itu. Ya. Nah puji Tuhan.
Nah, potensi kita bukan dilandasi oleh ambisi atau keinginan untuk sukses. Bukan. Ya. Jadi potensi kita bukan dilandasi oleh ambisi atau keinginan untuk sukses. Jadi saya ngejar potensi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sukses. Saya bisa punya ambisi terus, saya mau ngejar dia supaya saya bisa bos saya bisa terkejar, ya, pendapatannya bisa terkejar. Bagaimana caranya? Ya, bukan begitu. Melainkan kita semakin memaksimalkan potensi pemberian Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan baik. Ya, terus di potensi itu. Jangan mengharapkan dalam keadaan dunia ini. Tetapi terus potensi yang Tuhan berikan supaya kita memaksimalkan, ya, pemberian Tuhan itu. Selanjutnya dalam Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, yang ke-17. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya ingat, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Nah, ini bahaya, ya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Nabi dan orang benar padahal, ya. Itu dikatakan banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan. Kita bersyukur kita di dalam Tuhan. Kita dikatakan berbahagia matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ini berbahagia kata firman Tuhan. Ya, kenapa dikatakan berbahagia? Karena pertama, karena murid-muridnya melihat wujud kerajaan Allah melalui karya Yesus. Ya, jadi kalau kita ini menjadi murid-murid Kristus, ya, menjadi murid-murid Kristus itu enggak gampang memang. Ya, harus melepaskan semua hak kita untuk menjadi murid-murid Kristus. Karena murid-murid Kristus saja yang bisa melihat wujud kerajaan Allah melalui karya Tuhan Yesus. Ya. Jadi mereka dimampukan dan diajar untuk dapat memahami dan menerima bahwa Allah tengah hadir dan memerintah lewat ucapan dan karya Yesus. Itu. Jadi kita bersyukur kalau kita ini menjadi murid-murid Kristus yang taat, setia kepada Tuhan Yesus dan melepaskan setiap hak-hak yang ada di dalam kehidupan kita yang tidak berguna itu, dan kita bisa melihat wujud kerajaan Allah melalui karya-karya Yesus di dalam hidup kita. Nah itu, ya. Jadi kita dinyatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita, memerintah kepada kita, ya, memerintah, dan juga dia hadir dan memerintah kita lewat ucapan dan karya Yesus, yaitu firman Tuhan, ya, yang ada di dalam Alkitab ini. Karena kita terus membaca firman Tuhan, maka kita melihat karya Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena murid-muridnya bisa mendengar sabda Yesus yang menyelamatkan, ya. Murid-muridnya yang tadinya cuma jadi penjala ikan, kemudian dijadikan menjadi penjala manusia. Dan itu karena apa? Dia terus tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus mendengar firman-Nya, ya, mendengar terus. Nah, oleh karena itu kita juga dimampukan setiap pagi, katakan, Tuhan, setiap pagi pertajam telingaku untuk mendengar firman-Mu. Itu katakan terus supaya setiap pagi Tuhan akan memberikan firman itu kepada kita. Ya,
Nah, itu. Oleh karena itu, hal itu memampukan murid-muridnya bisa mendengar, ya. Makanya dikatakan bahagia. Karena apa? Bisa melihat dan bisa mendengar, ya, mendengar firman Tuhan, ya, tidak mendengar gosip, tapi mendengar firman Tuhan, ya. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan. Tiap hari saya mendengar gosip. Kalau si Ina datang, Mami, si ini. Udah kamu tuh dengar gosip melulu. Akhirnya gosip terus ke saya. Jangan, saya bilang gitu. Udah jangan itu gosip ke Mami. Saya bilang gitu. Terus kamu bagaimana? Awas kalau kamu ngomong lagi ke orang lain, nanti nyebar kata Ina. Saya bilang gitu. Enggak Mami, enggak. Itu yang kita harus pertajam. Tuhan terima kasih, pertajam telinga saya untuk mendengar firman-Mu. Ya, itu dipertajam terus. Ya, oleh karena itu kita boleh bersyukur pada pagi hari ini. Kita mendengar firman Tuhan dan kita melihat kunci yang untuk mencapai potensi kita harus ada hubungan yang indah antara kita dengan Tuhan, ya, antara saya dengan Tuhan. Ya, makanya seringkali kan saya katakan, Bapak malam hari ini, sepanjang hari ini saya begini-begini, lapor ke Bapak, ya, supaya kita kalau salah Tuhan, Engkau yang akan merubah, Engkau yang akan memperbaiki, dan itu bisa didengar melalui apa? Firman Tuhan. Ya. Kalau enggak, Roh Kudus yang terus mengingatkan, kamu enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Itu ada, Roh Kudus pasti mengingatkan kepada kita. Ya. Oleh karena itu kita perlu terus memaksimalkan potensi kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, kita berbahagia karena kita mendengar dan melihat karya Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita akan akhiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Refnya aja Yahweh, Rapa Elohim, Sadai, Ciri, Adonai, Semanifestara. Rafa
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus yang dikenamakan Yahweh, Dia penyembuh. Dia memberikan kesembuhan buat yang sakit. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Dan Dia terus, Tuhan terus menuntun kita. Oleh karena Tuhan yang ada, Tuhan yang begitu mengasihi kita, Dia ada di hadapan kita saat ini. Katakan kepada Dia apa yang saudara-saudara akan katakan kepada Tuhan. Kira sekarang Tuhan akan memberikan kepada kita masing-masing. Sinakarapatus Yahweh Rapa Elohim Sadai Jire, yang memberikan apa yang kita perlukan. Dikira papa. Katakan terus di dalam hidup. Katakan saat ini kepada Tuhan. Dia akan menjamah kita semua. Dia di hadapanmu. Dia melewati baris demi baris. Bukan hanya dengan kata-kata. Tapi Tuhan tahu sampai ke dasar isi hatimu. Oleh karena itu nyatakan. Kira papa. Usena karapatos sono kona karatos. Unang karane kiri di kana karapasena karatos. Iramana karapapasena. Ada di persimpangan jalan saat ini. Tuhan tahu hatimu. Engkau ada di persimpangan jalan. Berekano kurusu di kana jamaah. Lepaskan yang bukan dari Tuhan. Lepaskan yang bukan dari Tuhan. Lepaskan. Berekano kurusene karapatoso. Usana remene kerenese. Dia memberikan damai. Dia memberikan damai sejahtera. Lepaskan diri sini anak karapatos. Ya Abah. Panggil Bapa supaya Dia melepaskan engkau yang ada di persimpangan jalan. Panggil Bapa. Dia adalah Bapamu yang ada di dalam surga. Ya Abah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah membebaskan kita dari segala sakit penyakit. Tuhan juga sudah membebaskan penyakit daripada Ibu Lian Yuni. Isike, korisike, kirepesi nakarose, ya dinike sikiramakore dedesi. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, lepaskan Tuhan itu semua rontok semua Tuhan. Rontok Tuhan, diri sini karena Papa. Saat ini dia sudah ada di rumah sakit yang ada di Sleepy. Tuhan yang terus memakai para dokter untuk melihat. Saat ini paru-parunya sudah bersih ya Abah. Kira Papa. Hosana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan Yahweh Rapa, Elohim Yah Sadai, Isenekara. Yahweh Rapa.
Tuhan buat firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini melalui hamba-Mu. Biar setiap firman itu ya Tuhan, boleh ya Tuhan mengingatkan kami kembali ya Tuhan, untuk kami dapat menggali setiap potensi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.